Halo Dinusian, selamat datang di Cerita Alumni, di mana kita bakal ngobrol santai bareng alumni-alumni kece dari Udinus yang sekarang udah berkarir dan berkiprah di dunia profesional. Dan kali ini saya tidak sendiri, ada Pak Siswo. Halo Om Sis. Halo Om Mbak Devi. Sis, apa kabar? Baik, Mbak Devi gimana kabarnya hari ini? Baik, Baik, Alhamdulillah. sehat-sehat? Sehat, Sehat, oke. sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, di episode kali ini kita kedatangan alumni dari D4 Animasi yang sekarang udah kerja di Dandin Animation Studio, yaitu Kak Nur Muhammad. Halo Kak Nur Muhammad. Halo Kak Nur. Panggilannya Kak Muha ya? Ya, Kak Muha. Kak Muha, Mas Muha boleh. Mas Moha. Mas Muha. Oke, apa kabar nih kamu? Alhamdulillah baik, sehat. Kapan terakhir main ke Udinus? Udah lama ya, udah lupa ya. Tiap hari kan? Iya, saya setiap hari. Tiap hari ya. Ya, Setiap soalnya hari kan ke studionya Udinus. di Udinus juga kan? Iya, karena kerjanya juga di Udinus, berarti tiap hari ke Udinus ya. Iya. Oke. Kita mau langsung tanya aja nih, nostalgia dulu. Boleh. Dulu tuh mata kuliah yang paling disukain sama Kak Muha tuh apa di D4 Animasi? Saya dulu, aku ya boleh ya. Aku dulu waktu masuk di D4 Animasi itu sebenarnya nggak tahu sih sebenarnya nanti bakal belajar apa gitu kan. Cuma kalau ditanya yang paling seneng tuh apa, saya suka di bagian efek visual, terus juga waktu itu ada kerja praktik, dan juga untuk pengembangan diri itu di animasi. Di animasi itu ada produksi animasi. Kalau zamanku tuh ada 3 kali, jadi 3 semester tuh bikin produksi animasi sebanyak itu gitu. Itu cukup seru dan juga banyak ilmu yang bisa aku dapat gitu selama beberapa waktu lalu itu. Kalau tidak salah ya, Ya. animasi itu kan tidak dikerjakan oleh satu orang saja ya. Iya. Kan ada beberapa bagian ya. Iya. Yang saya ingat tuh ada bagian yang rendering misalnya gitu. Terus mungkin ada yang motion, atau bisa dijelaskan Mas gitu. Apa aja sih bagian-bagian kalau untuk menghasilkan sebuah animasi berapa detik itu perlu istilahnya apa ya, job desk masing-masing mengerjakan apa? Oh, oke. Mungkin agak kompleks sih, tapi akan aku coba buat Yang sederhana aja. sederhana aja. Oke. Jadi kalau di tahapan animasi itu ada 3. Umumnya itu ada praproduksi, lalu dilanjut di produksi, lalu di pasca produksi. Nah, tahap pertama itu di praproduksi itu biasanya mengonsep. Jadi dari kamu mau cerita apa gitu kan. Terus kamu mau bikin karya yang bagaimana, style yang bagaimana, itu di awal gitu. Nah, nanti kalau sudah kita cari mau bikin cerita yang bagaimana, terus kita desain tuh gambarnya, desain karakternya seperti apa, lingkungannya nanti kayak gimana gitu kan. Terus nanti baru dilanjut, kira-kira dari cerita yang udah dibikin, naskah yang dibikin tuh nanti kalau divisualkan itu kira-kira kayak gimana. Ibaratnya kalau di foto tuh kapan karakter di sini, kapan karakter di sana, itu di storyboard gitu. Nanti disusun menjadi satu animatik. Itu tahap pertama. Nah, yang kedua itu tergantung kita mau bikin animasi 2 dimensi atau 3 dimensi atau stop motion. Itu nanti kembali ke selera masing-masing sama projectnya seperti apa. Yang saya ingat ya, yang aku ingat itu pertama itu ketika sudah sesuaikan dengan storyboardnya, gambarnya seperti ini, posisi karakter di mana gitu kan, terus scene yang dipakai itu seperti apa, nanti digambar. Kalau sesuai teknis ada bagiannya nggak Kak? Saya pernah dengar kan ada divisi render gitu. Mungkin ada yang itu di pasca produksi. Pasca produksi. Masih jauh ya. Iya, masih jauh. Ada berapa Mas kira-kira untuk mempersingkat waktu itu? Kalau Pratu tadi sekitaran tadi, kalau produksi nanti menganimasikan, menggambar ulang, atau kalau 3 dimensi itu kalau kayak teman-teman pernah lihat Jumbo itu bikin body, terus ya kan sculpting, terus digerakkan gitu kan, terus ada lighting, terus habis itu baru ke proses rendering. Nah, itu kalau sudah semua dikemas bagus di 3D yang namanya rendering dari 3D ke 2D, gambar image gitu. Kalau 2D biasanya renderingnya dipoles lagi, dibagusin lagi warnanya gitu kan. Habis digambar, dibagusin garisnya, terus diwarnain, kasih setting yang bagus, terus dirender. Itu rendering. Kalau yang stop motion juga sama, foto-foto, terus nanti dirender gitu. Nah, bagian yang mana aja yang paling Mas Muha paling sering, atau sering yang apa ya istilahnya,
yang diberikan tugas untuk ngelola itu bagian apa? Kan Kalau- tidak semua bisa iya. dipegang kan ya? enggak. Iya. Enggak, aku enggak semua. Jadi kalau aku sih kebetulan juga saya di bagian pasca produksinya. Jadi bagian kayak mau warnanya harus seperti ini gitu kan. Kalau pagi itu pagi yang bagaimana gitu. Siangnya itu seterang apa, kalau malam itu gelapnya seberapa. Terus efek visual. Kalau saya biasanya juga pakai After Effects itu dibikin apa gitu kan, terus dikompositing gitu. Nah, gitu. Nanti render. Karena saya juga bagian render sebenarnya. Tapi apa namanya? Itu harus semua sih, semua elemen-elemen gambar itu dimasukkan dulu baru bisa di-render gitu. Nah, waktu dulu lagi masih kuliah itu udah ada pandangan belum sih ke depannya itu bakal kerja di mana atau ngerjain apa gitu? Belum sih. Belum. Cuma waktu di semester 7 itu kan ada kerja praktik. Ya, kebetulan juga Dandin baru dibuka. Terus teman-teman waktu itu kan juga COVID kan. Jadi kami itu tidak boleh keluar dari Semarang gitu. Akhirnya Bu Afis selaku Kaprod itu memberikan wadah, bolehlah teman-teman animasi angkatan 2017 waktu itu ikut Dandin sekalian meramaikan, dan juga di sana tuh sudah ada apa ya namanya leadnya duluan. Jadi sebelum ada saya itu sudah ada lead duluan yang diamanati sama Bu Afis buat standby di Ya, situ. tadi kan nyebutin ngomong Dandin ya. Ya, Dandin itu apa sih Mas? Dandin itu sebagai studio dari kelolaan prodi animasi. Iya. Jadi di mana studio ini Jadi di bawah Kaprodi itu Iya, ada Dandin. ada ya? unit Iya, Dandin. Dandin ya. di situ buat wadah teman-teman dari SMK ya, jadi SMK sama mahasiswa animasi untuk ditempa. Jadi yang mungkin dulu belum bagus Jadi masuk kayak sini kayak studio tempat animasi gitu ya. Iya, studio Industri ya, animasi. termasuk industri. Iya, sehingga nanti teman-teman habis keluar dari situ bisa bersaing dengan teman-teman industri yang lain gitu. Kalau misalkan mau lanjut ke beberapa studio ternama gitu. Oke, kita akan lanjut lagi bahas tentang Dandin, gimana Kak Muha bisa kerja di Dandin Studio dan apa aja pengalamannya di sana. Tapi kita akan jeda dulu, jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Kembali lagi di Cerita Alumni, kita masih ngobrol-ngobrol sama Kak Muha, yaitu seorang lead studio lulusan D4 Animasi Udinus. Nah, Kak Muha bisa lanjut diceritain nih, gimana awalnya bisa kerja di Dandin Animation Studio? Oke, aku ingat dulu ya. Jadi dulu waktu di tahun 2020 ya, semester 7 itu kan teman-teman satu angkatan 2017 itu kan harusnya ada kerja praktik, harus mampir ke industri-industri animasi ya, tersebar lah di Indonesia gitu ya. Cuma ya Tuhan berkata lain ya. Ternyata memang waktu itu musibah besar ya, COVID-19 ya. Kita benar-benar harus lockdown gitu kan, nggak boleh kemana-mana, nggak boleh keluar kota gitu kan. Akhirnya dari Bu Afis ya, kebijakan dari Bu Afis, oke lah ikut sini ke Dandin Animation Studio teman-teman. Jadi kerja. sebelumnya Dandin sudah ada dulu ya? Ya, Sebelum ada jadi- COVID itu Dandin udah kebentuk? Seingat saya beriringan. Beriringan. Jadi deket-deketan gitu. Jadi memang mau bikin gitu kan, terus COVID duluan baru bikin gitu. Terus akhirnya ya udah sini ikut sini teman-teman animasi 17 ke sini semua aja enggak apa-apa gitu. Ya udah sama Bavis diizinkan untuk mencoba di Dandin Animation Studio sama dulu leadnya itu Mas Tio Hari ya. Ya jadi sambil belajar sambil kerja kan, itu juga ada beberapa klien ya. Klien itu di sini karena masih baru, jadi dari keinginan Kaprodi, dari prodi itu kita mau bikin ini. Dulu kan bikin IP Siwari untuk pertama kalinya tuh angkatan saya gitu. Nah, itu terus sambil jalannya waktu kan kita sampai berapa semester gitu di situ, terus kita selesai purna gitu kan, kita lanjut tugas akhir sampai lulus. Nah, jujur kalau aku pribadi belum pede sih untuk keluar ke tempat-tempat industri, karena memang benar-benar ilmu yang kepakai itu waktu kerja praktek itu gitu. Ada Baru- kriteria khusus nggak Mas masuk Dandin, atau karena mungkin situasinya dan kondisinya waktu itu COVID, semua masuk aja gitu ya? Kalau kerja praktek iya. 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 Oh, kerja praktik Nah, iya. waktu kerja praktek iya dimasukkan semua. Cuma waktu momen
ngisi ya, kayak misalnya ini mau siapa yang mau masuk di sini, itu ada seleksinya sendiri. Ada Nah, seleksinya. seleksinya itu kalau seingatku dari kinerja kami teman-teman angkatan 17 itu selama KP di tahun 2020 itu. Oh, jadi ditunjukin beberapa, terus direkomendasikan buat ikut gitu. Nah, saya itu salah satu dari teman-teman yang direkomendasikan. Ada berapa yang satu angkatan dengan Mas Moha waktu itu? Kisaran 15-16an. 5 cukup banyak ya. Sedikit. Sedikit kalau di animasi termasuk sedikit ya. Iya. Saya kan angkatan kedua. Oh, jadi angkatan cuma satu kelas tuh kisaran 20 anak gitu kan. Saya mungkin termasuk banyak seleksi alam, jadi tinggal 15 atau 16 aja. Proyek awal apa ya? Proyek awal ketika kerja di Dadin apa? Siwari ya. Selain Siwari emang nggak ada lain? Atau memang Waktu proyeknya itu- hanya untuk bikin beberapa episode Siwari? Iya, beberapa episode untuk Siwari. Jadi selain bekerja sama dengan Prodi, juga ada mitra dari Money Monkey Solo ya, untuk membantu quality control, supervisi, konsultan juga itu dari beliau-beliau dari Money Monkey Solo sama gitu. Nah, sebagai lead studio ini yang dikerjain apa sih, Mas? Oke. Aku itu di Dandin. Aku di Dandin itu sebagai lead pasca produksinya. Jadi dari teman-teman yang tadi dengar ya, kan ada pra, ada produksi, ada pasca. Saya dimasukkan di pasca produksinya gitu. Dulu ada 3 sih yang diajak buat masuk, yang bersedia gitu. Meskipun banyak, tapi yang bersedia baru 3 gitu. Di teman 2 satu di pra, yang satu di produksi, yang satu di pasca. Nah, kalau di pasca produksi saya dari lighting, rendering sama compositingnya. Jadi lighting itu kayak arah sinar Iya, masuk biar terlihat real gitu ya. iya. Jadi menyesuaikan supaya looknya itu sesuai dengan keinginan. Jadi kalau misalkan di sini berarti keinginan dari Prodi itu pingin seperti ini. Nanti kita ulik. Jadi kira-kira kalau seperti ini looknya bagaimana gitu. Itu beberapa kali sih. Aku ngajuin beberapa kali. Oh, ini kurang ini. Gitu. Kesulitannya apa Mas kalau di bagian Mas Moha tadi? Kendalanya apa kira-kira? Pernah ada pengalaman gitu? Kalau pribadi mungkin sense buat matanya. Jadi indera penglihatan tuh kira-kira warna yang seperti ini tuh cocok gak buat di suatu momen gitu. Apakah itu di pagi, siang, sore, malam? Apakah ketika moodnya serem atau moodnya sunyi? Itu mata tuh penting banget di situ. Harus benar-benar teliti, jeli. Apalagi kalau urusannya warna itu kan banyak macamnya. Kadang merah yang ini nggak cocok, warna yang ini merahnya lebih cocok kan. Padahal sama-sama merah. Sama-sama merah. Karena merah itu kan kalau ada teori warna itu kan memang ada beberapa kode walaupun sama-sama merah kan. Iya. Itu yang harus dicocok-cocokin ya supaya warna atau kode warna apa yang atau warna merah seperti apa yang kira-kira cocok gitu. Iya. Jadi kalau misalkan aku kurang banyak referensi atau mungkin dari timku ya, anggota-anggota yang di bawah divisiku kalau kurang referensi ya kadang udah merah kok masuk. Udah enggak, merahnya enggak yang ini. Udah tapi ini udah merah. Berantem. Silly banget ya ngeliat warna-warna Iya. itu ya, Mas ya. Mm-mm. Kalau sekarang ini yang lagi dikerjain apa nih? Aku di sini ngerjain bentar. Aku ngerjain di bagian praproduksi sekarang. Produksi. Jadi mempersiapkan ya. Iya, mempersiapkan segala yang ingin dibuat gitu. Jadi kan pasca kan jauh banget di belakang kan. Biasanya Tapi kalau kan si Wari ini kan udah jadi tuh Mas ya. Jadi kalau sudah jadi perannya itu nyiapin apa aja kan, karakternya udah jadi ya toh. Terus apa macam-macam penokohan atau mungkin banyak karakter yang sudah ada misalnya gitu. Kalau yang di pra apa yang istilahnya secara film kan sudah konsisten gitu ya. Oke. Jadi praproduksi tadi aku ulangi lagi ya. Jadi di awal itu ada bercerita dulu. Nah, jadi kan tidak setiap cerita, misalkan kita mau bikin beberapa episode kan tidak mungkin ceritanya sama dan lokasinya yang sama gitu.
Jadi biasanya di awal tuh, oh aku mau berada di kampung A gitu. Ya nanti kita bikin buildingnya, bangunan-bangunan di kampung A gitu. Terus tiba-tiba di episode berikutnya mau pindah, ya nanti kita bikin B gitu. Tapi biasanya memang dari awal udah dibikin sih, misalnya kampung A, B, C, D udah dibikin semua. Tapi nanti waktu proses produksi yang dipakai cuma yang A aja gitu. Nanti yang B sama C nggak usah ikut masuk di produksi, tapi udah disimpan dulu gitu. Ada yang gitu, ada yang ya sambil jalan aja dulu gitu. Sesuaikan sama naskah yang dibikin gitu, Pak. Oke, kita akan lanjut lagi, tapi kita akan jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Cerita Alumni. Kembali lagi di Cerita Alumni, kita masih akan melanjutkan obrolan kita sama Kak Muha, yaitu lulusan tahun 2017 atau angkatan 2017 maksudnya, dari D4 Animasi. Nah, Kak Muha, ini kita mau tanya-tanya nih, kira-kira skill apa sih yang perlu dimiliki sama mahasiswa animasi? Oke. Untuk mahasiswa animasi baru masuk atau sudah lama nih? Baru masuk dulu coba, Ya. baru masuk dulu. Oke, kalau baru masuk ya, biasanya kan animasi itu identik dengan bercerita. Jadi kalau dari aku sendiri sih, mulai dari bisa atau berani mengungkapkan ide gitu. Jadi nggak malu-malu gitu kan. Kadang kita itu punya banyak ide gitu kan, kecibung, tapi waktu suruh jelasin nggak jadi Kalau Nggak apa-apa, nggak dasar apa-apa. harus bisa gambar secara manual gitu, harus nggak Kak anak-anak Kalau masih? manual sebaiknya ada, Ada ya. tapi bukan terus yang sekelas apa Eh, Leonardo atau siapa Iya, lagi. iya. Udah sampai. Yang jelas yang penting gambarnya itu bisa bercerita aja. Ini kira-kira aku mau cerita kayak gini gitu kan. Nah itu biasanya itu bisa ditunjukkan ke teman-temannya kan, oh mau cerita kayak gitu tuh baru bisa ngasih feedback gitu. Oh ini kalau bikin cerita tuh gini. Nah nanti kalau buat skill kayak mau gambarku burik, gambarku jelek gitu kan, itu masih bisa sambil jalan gitu. Oh aku mau style gambar yang seperti western Disney ataupun yang Cartoon Network atau yang anime gitu ya. tahapannya itu kan aja. harus gambar sketch dulu ya sebelum jadi apa istilahnya gambar secara digital, enggak atau langsung digital? Itu teknik aja sih. Teknik aja sih. Mau hand drawn langsung atau pakai pen tablet lewat digital atau pakai mouse tuh tidak membatasi kreativitas. Jadi tadi dari awal tuh harus idenya itu mau dikeluarin dulu. Aku mau bikin kayak gini gitu. Harus berani dulu gitu. Mau bikin kayak gini gitu kan. Terus kalau misalkan kesulitan dalam menulis ya atau gimana ya digambar itu. Kan ingin disampaikan ke beberapa audien kan, mau bagaimana ya pertama harus berani mengungkapkan ide dulu gitu, jangan minder gambarnya jelek gitu kan. Soalnya beberapa kali aku nggak bisa gambar gitu kan. Nah cerita aja kamu gambar kayak gimana, nggak bisa mas, ceritain aja gitu kan. Terus akhirnya ada beberapa ya udah mau nih kayak gini mas, nah ini baru jelas kamu ceritanya kayak gimana gitu, baru nanti dibantu terus gitu. Berarti harus berani dulu gitu ya. Berani dulu Kak. Oke. Kalau kebiasaan atau mindset yang harus dimiliki sama teman-teman yang belajar animasi ini apa? Jangan apa ya, namanya apa ya? Jangan down, jangan burnout ketika seringkali dapat teguran atau revisi. Ya kita udah bikin lama kan ya, wah, jelek nih. Baper ya, Iya langsung baper ya, Iya. nggak boleh baper kan. Ketika ditampar fakta, oh ini jelek ya udah memang jelek gitu. Terus kira-kira apa nih yang bisa diimprove ketika jelek kan? Berarti ini nambahin apa nih? Kamu punya Harusnya saran apa kayak gitu jadi motivasi kita untuk Iya, lebih baik kan gitu. iya. Soalnya untuk pemula itu ini kan saya juga ngurusin teman-teman magang juga. Itu juga mas udah nggak mau mas, aku baper, aku bad mood gitu katanya. Ya gara-gara udah kesentil kayak aku mau pilih ini jelek gitu, suruh ulang gitu. Oh nggak mau mas. Nanti 2 hari berikutnya udah balik lagi alhamdulillahnya. Tapi kalau udah muter down wah mas nanti jelek, nanti nggak di ACC. ada yang gitu kan kadang. Jadi memang ya itu tadi nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Nggak boleh baper. Oke. Nah, ini kan banyak yang bilang nih kalau kerja di dunia animasi itu seru karena bisa berkarya sambil bermain imajinasi. Nah, kakak sendiri setuju nggak dengan statement itu? Setuju. Itu kan
apa ya istilahnya hak hak dari seorang artis ya. Jadi para seniman tuh punya hak untuk mengungkapkan ekspresi dalam bentuk karya seni gitu. Nah, adapun orang berkata apa ya, ya udah mereka mau berkata apa. Yang penting kan ini imajinasiku seperti ini gitu kan. Nah, kadang kalau itu diimplementasikan ke dunia industri itu agak beda lagi. Misalkan ada klien minta style seperti ini, ya kita ikutin aja maunya klien. Toh juga klien nanti ngasih duit ke kita kan. Nah, kadang kan ada yang aku bisanya kayak gini, mau nggak? Ada yang gitu. Tapi seringkali tuh kliennya minta kayak gini, ya udah kita ikutin apa kata klien gitu. Iya, ngomong-ngomong tentang klien Mas, itu kadang-kadang kan idealis kita itu kan kadang-kadang nggak sama dengan apa yang diinginkan klien ya. Itu untuk menjembatani sesuatu yang berbeda itu, kalau pengalaman Mas Moha gimana? Ngobrol. Menyampaikan ini idealis, ini keinginan klien itu. Iya, diobrolin Diskusi aja. ya? Diskusi aja. Karena kan kita nggak bisa telepati kan ya. Iya, iya. Apalagi kalau kita punya klien jauh sana kan nggak mungkin telepatinya gimana. Mesti otak satu, otak yang lain, perasaan satu sama yang lain itu mesti bakal berbeda gitu. Jadi langkah baiknya dikomunikasikan aja gitu. Kira-kira misalkan aku pingin seperti ini gitu kan. Aku mau bikin yang karakternya kayak SpongeBob gitu kan. Nanti gini aja. Aku bisanya anime Mas. Ya, ini gini gitu ya. Dibikin aja kamu kalau anime paling ringannya kayak gimana. Kalau misal anime yang kayak gini gimana gitu. Aku nggak bisa budgetin kalau kamu mau bikin anime gitu. Kalau yang kayak gini gimana? Kayaknya masih bisa gitu. Ya gitu aja, sesederhana itu aja sih, nggak usah nggak mau. Nah kan karena ini kan udah ranahnya ke apa namanya profesional kan ya. Jadi klien butuh apa gitu ya kita kasih aja gitu. Kalau misalkan kliennya nggak cocok ya komunikasiin kira-kira yang kurang bagian apanya, nggak terus ini nggak pas ini terus loh ini udah dibikin susah loh kok masa nggak diterima gitu ya. Itu harus diceritain aja semua, obrolin itu. Nah, kita udah sampai di segmen terakhir nih, Kak. Ini yang terakhir nih, ada pesan apa untuk teman-teman yang kuliah animasi, sama tips mungkin untuk teman-teman yang masih bingung kira-kira habis ini mau kemana gitu. Oke. Aku baru dapet ini sih beberapa waktu yang lalu. Dunia animasi itu tuh sempit, ya. Mungkin bakal luas ya, cuma untuk saat ini tuh sempit gitu. Jadi saya tuh punya 3 senior yang dulu tuh pernah satu studio sama gitu. Tapi sekarang udah beda studio gitu. Ternyata waktu ketemu kok kamu lagi gitu. Nah, jadi silaturahim antar animator atau kamu ilustrator atau ya teman-teman dari beberapa aspek animasi yang lain itu disarankan untuk menjaga silaturahimnya dengan baik. Ya. Jadi misalkan kok ada crash sedikit atau ada gesekan gitu sebaiknya diselesaikan sekarang juga gitu daripada nanti larut-larut ternyata cuma salah paham kan mungkin jadi canggung gitu loh kan. Nah, sebaiknya sih karena sempit orang-orangnya itu aja sebaiknya dijaga gitu. Nah kalau misalkan mau cari aku bingung mau kerja apa, sebenarnya tuh animasi tuh enggak seserem yang dipikirin teman-teman biasanya. Jadi ada yang cuma bagian cerita gitu, kayak di film kan juga ada cerita gitu kan, juga ada yang bikin board, ada yang mungkin ngedit video, ya animasi itu sama gitu. Jadi nggak mulu-mulu cuma gambar tuh enggak gitu. Ada yang dia mungkin banyak sih ya, banyak yang digambar ya, mungkin pakai pentablade atau gimana, tapi bisalah dipretelin dikit-dikit gitu ya. Ada yang mau digambar di storyboard. Gambar storyboard itu enggak yang terus kayak ilustrasi bagus tuh enggak. Yang penting tadi kamu mau cerita seperti apa tuh bisa tersampaikan dengan baik. Itu. Oke, Kak Muha, terima kasih banyak udah hadir di Cerita Alumni, udah Yeah. sharing sama kita. Semoga bisa menjadi insight buat teman-teman yang nonton, dan untuk Dinusian yang udah menonton, terima kasih, dan saksikan juga Cerita Alumni episode lainnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya.